Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu. Baik anak-anak, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran malam ini, mari kita berdoa bersama Ya, terima kasih. Anak-anak, Ibu mau tanya, ada yang tidak masuk hari ini? Oke. Coba Ibu absen dulu. Aber Fauzan Maulana, Adit, Ahmad Fajar Ramadan, Alvin Bahri, Ardi, Basri, Bayu Saputra, Budi, Chandra Winata, Fahril, Fahrizal, nggak masuk. Sakit ya, Alfa? Sakit. Ada suratnya? Oke. Fadil, Fikri Wijaya, Haikal, Harni Agustina, Ibnu Pranata, Imam Adil, Muhammad Iqbal, Muhammad Abizar, Muhammad Fahri. Izin. Muhammad Fahri Firana, Muhammad Ridho, nggak masuk ya. Muhammad Taki, Putra Aprilia, Rahmat Dani, Ramdhani, Rangga Saputra, Randy Aji, oke, Randy, Reza, masuk nggak? Ridho, Rizky, Sandi, oh enggak ini ya, ya, Syamsul, Tara, Yuda, oke, alhamdulillah ya. Kita doakan teman-teman kita dan anak-anak yang tidak masuk hari ini, Allah berikan segera kesehatan ya. Amin. Nah, baik anak-anak, untuk menambah konsentrasi kita pagi hari ini, Ibu mau cek konsentrasinya. Kita coba dengan tepuk 1. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk SMK. Bisa. Oke. Baik ya, udah mulai konsentrasi. Ibu hari ini akan mengajarkan tentang mengenal gambar teknik. Nah, apa itu gambar teknik? Seperti apa gambar teknik? Nanti akan Ibu jelaskan pada hari ini ya. Nah, untuk apa kita mempelajari ini? Agar apa yang akan kita gambar itu nanti hasil yang ide yang kita punya, kita tuangkan ke dalam gambar, dan gambar yang kita hasilkan itu seperti apa yang kita inginkan. Sehingga gambar yang dibuat itu lebih presisi, tepat, kemudian lebih baik. Nah, untuk menambah nasionalisme kita, semangat kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, tentang gambar teknik, ada yang tahu enggak? Apa saja yang dikerjakan seorang arsitek, orang yang biasa membuat gambar? Apa yang dikerjakannya? Boleh angkat tangan apa, Bang? Iya, membuat sketsa. Ada lagi? Apakah? Iya, membuat ide dalam bentuk gambar, benar ya. Nah, bagaimana seorang yang punya ide itu menuangkan sebuah gambar dalam bentuk? Boleh angkat tangan? Iya, apa yang dipikirkan? Misal ingin buat rumah. Nah, rumah yang mau dibangun, tidak mungkin kan kita bilang rumahnya ke tukangnya kayak gini, bentuknya gini-gini. Bisa jadi apa yang kita sampaikan dengan apa yang ditangkap tukang yang akan membuat tidak sama. Sehingga perlu sebuah gambar yang menjabarkan apa yang kita maksud itu seperti yang kita inginkan nanti bangunannya. Sehingga perlu sebuah gambar. Nah, kita minta nanti ini apa kiosnya bentuknya pintunya ada dua, di belakang ada pintunya. Ternyata kita mintanya kita nyampaikan hanya sebatas lisan, bisa jadi nanti tidak sama sesuai dengan kenyataannya, gitu ya. Nah, tahukah kalian apa saja peralatan untuk membuat sebuah gambar tadi? Agar ide yang tadi kita miliki kemudian dituangkan dalam gambar, tidak mungkin gambar tiba-tiba jadi. Tapi perlu ada alat. Nah, kira-kira pakai apa? Boleh angkat tangan? Nah, Abang belakang. Pensil. Ada lagi? Busur. Penggaris. Buku, ya, kertas atau buku tadi ya. Apakah buku atau kertas bisa digunakan untuk sebuah gambar teknik? Nah, kita coba ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah gambar teknik. Perlengkapan apa, peralatan apa yang akan dibutuhkan untuk sebuah gambar. Apakah semua peralatan yang ada di sekitar kita bisa kita pakai untuk membuat sebuah gambar yang rapi, presisi, dan tepat? Nah, ini dia. Nah, sekali lagi Ibu akan menginfokan bahwa hari ini Ibu akan mengajarkan untuk mengetahui apa itu gambar teknik. Nah, yang selanjutnya Ibu akan mengajarkan apa saja alat dan perlengkapan gambar yang nanti akan kita pakai untuk menggambar serta fungsi-fungsinya. Barangkali kita udah tahu nih, oh pensil nih ini nih, kita udah tahu, udah biasa makainya, busur udah tahu. Tapi sebenarnya apa fungsinya pada sebuah gambar teknik? Ibu akan jelaskan pagi hari ini. Nah, ini tadi ya yang Ibu tanyakan. Nah, apa itu gambar teknik? Gambar teknik adalah sebuah gagasan atau ide mengenai suatu sistem atau suatu proses atau cara kerja atau konstruksi. Ya, bangunan, diagram, rangkaian dan petunjuk teknis yang dinyatakan dalam bentuk gambar. Iya, ide yang kita inginkan, oh kita mau prosesnya nanti, proses misalnya membuat aliran ini, apa bendungan, aliran apa, sungai. Itu buat gambarnya, konstruksinya itu dalam bentuk gambar. Nah, sehingga dengan gambar tadi, itu bisa menyampaikan informasi dan jadi instruksi acuan kerja. Sehingga orang yang membuat, biasanya tukang yang membuat itu tahu, oh bentuknya seperti apa, oh
letaknya di mana, ada apa saja. Nah, itu bisa diketahui melalui gambar. Nah, gambar teknik juga tentunya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Ada bidang pekerjaan bangunan, gambar tekniknya tentang bangunan. Yang bidang otomotif, nanti gambar tekniknya tentang mesin-mesin, kemudian diesel dan sebagainya ya, berkaitan dengan mesin. Kemudian, apa saja sih yang bisa digambar dengan gambar teknik? Yang pertama tadi, bangunan. Nah, bangunan apa saja? Bisa rumah, pabrik, ya, jembatan, rumah kaca, itu semuanya dibuat dengan gambar teknik. Tidak hanya sekedar seorang yang ingin buat rumah atau bangunan, cuman ngomong saja ke tukangnya. Bisa jadi nanti mereng, bisa jadi peletakan dan tempatnya tidak sesuai, sehingga perlu sebuah gambar yang menerjemahkan. Kemudian alat transportasi juga pakai gambar teknik, menggambar sebuah motor, isinya, detail dalamnya, mobil, kereta, pesawat, dan lainnya itu menggunakan sebuah gambar. Nah apa saja ya tadi perlengkapan dalam sebuah gambar teknik? Apakah tadi yang disebutkan kalian ada dalam peralatan dan kelengkapan gambar teknik? Nah, kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama perlu ada meja gambar. Tadi ada yang nyebut meja gambar enggak? Belum ya? Nah, meja gambar ini beda dengan meja kelas kita ya. Kalau kita perhatikan. Nah, ada beberapa seal ya atau tombol di sini. Kemudian pada meja terdapat penggaris. Akan lebih nyaman ketika gambar di mejanya udah ada penggaris yang tidak geser-geser. Ini sudah ada pengaitnya. Ini bedanya meja gambar kita di kelas dengan meja gambar khusus untuk gambar teknik. Dia ada pengait ya, pengait penggarisnya. Kemudian ini bisa diatur kemiringannya. Kalau mau tegak bisa, mau setengah, mau kemiringan berapa derajat ini bisa dengan diputar bagian seal yang ada di bawah. Nah, umumnya meja gambar itu dibuat dari bahan kayu yang punya daun meja yang rata dan halus. Nah, meja ini dapat diatur keinginannya sesuai dengan penggunaannya. Kita mau 30 derajat, capek nih punggungnya, kita mau ininya tegak, mejanya itu bisa diatur. Nah, ini bedanya ya meja yang biasa kita pakai untuk belajar dengan meja gambar. Ini mejanya khusus. Selanjutnya, ini ada pensil. Sering ya lihat pensil ini ya. Bahkan kalau kita lihat di toko pensilnya warna-warni, macam-macam ya. Nah, kalau pensil ini khusus, bermacam-macam merek. Yang membedakan adalah nanti ada jenisnya. Nah, apa fungsi pensil? Ada yang mau bantu Ibu baca? Nah, pensil ini berfungsi untuk menarik garis dengan ketebalan merata atau bisa untuk membuat huruf, membuat angka, membuat simbol, dan komponen gambar lainnya. Nah, pensil juga pada umumnya terdiri dari grafit. Nah, berbentuknya silinder. Nih ya, bentuknya silinder. Dan dilapisi dengan kayu halus. Nih, tepi-tepinya. Nah, identitas pensil. Nih ada di sini, identitas pensil. Ada ukurannya, identitasnya. Kemudian disimbolkan dengan huruf kapital. Kelihatan enggak di belakang tulisan 7B? Di sini ada tulisan. Biasa juga kalian mendengar pensil 2B. Nah, itu menunjukkan jenisnya yang disimbolkan dengan huruf kapital atau kombinasi huruf dan angka. Ada yang 2B, F, H, HB, dan lainnya. Nah, huruf B, ini kan ada B nih di belakang angka. Nah, melambangkan ketebalan. Nah, huruf I melambangkan kekerasan, huruf F melambangkan komposisi yang tepat sehingga dapat diruncingkan dengan maksimal, dan huruf HB melambangkan pensil yang memiliki sifat keras dan tebal. Jadi, setelah ini kita akan tahu ya ternyata untuk menggambar harus pakai pensil yang khusus ya, dengan ketebalan yang kita inginkan ya. Lanjut, ada mistar. Bahasa lainnya penggaris.
Ada beberapa jenis mistar yang digunakan dalam gambar teknik, yaitu sepasang mistar segitiga. Nih, ada mistar segitiga, ada yang ukurannya besar, ada yang segitiganya berbentuk siku-siku, ada segitiganya sama sisi. Nah, keduanya memiliki angka ukuran dalam sentimeter. Nih ya, kalau kalian perhatikan penggaris kita itu ukurannya satuannya dalam sentimeter. Kemudian mistar segitiga yang pertama, yang ini ya anak-anak. Yang pertama itu ukurannya 90 derajat. Sedangkan ada mistar yang ukurannya 30 dan 60 derajat. Nih ya, segitiga yang sama kaki atau sama sisi. Sedangkan segitiga kedua dengan sudut 90, 45 dan 45 derajat. Jadi bisa kita buat gitu ya dengan kemiringan atau sudut yang berbeda-beda. Nah, mistar segitiga itu apa sih gunanya? Nah, tidak hanya membuat garis lurus, tapi juga menarik garis lurus, terutama garis tegak dan membuat sudut. Membuat sudut itu tidak hanya bisa pakai busur, tapi bisa pakai ini tadi ya, penggaris segitiga. Nah, sedangkan mistar ukur digunakan untuk mengukur panjang, bukan menarik garis. Jadi mistar ukur juga bisa dipakai untuk menarik garis ya. Nah, yang selanjutnya pernah lihat ini? Ada yang pernah, ada yang belum kayaknya ya. Nah, ini namanya rapidograf. Apa tuh rapidograf? Rapidograf adalah pena. Ya, pena yang mempunyai mata pena yang dapat diganti dengan berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Nih, anak-anak lihat. Ini ada mata penanya. Nih, ini bisa diganti. Ukurannya bermacam-macam. Ya, mulai dari 0,2, 0,25, 0,3, 0,3,5, 0,4 sampai 2 mili ISO-nya ya. Nah, yang terkecil itu ukurannya berapa? Ya, kalau di sini 0,2. Ini sebenarnya kalau ditarik lagi itu ada ukuran yang lebih kecil lagi, yaitu 0,1. Sedangkan ukuran yang terbesar berapa? Kalau dari gambar? 2. Ya, 2. Rapido dapat diisi ulang dengan tinta khusus. Jadi tidak bisa sembarang tinta ya, misal tinta spidol. Kita pakai buat ngisi rapido, enggak bisa. Karena bisa merusak pennya sendiri. Nah, tersedia dalam berbagai macam warna. Jadi macam-macam warnanya sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita ya. Selanjutnya mal. Ada yang pernah lihat gambar-gambar ini? Penggaris dengan gambar ini? Pernah. Nah, mungkin kita pernah lihat tapi namanya apa kita belum tahu ya. Nah, itu namanya mal. Mal, apa itu mal? Mal itu alat yang digunakan untuk membantu membuat bentuk-bentuk. Nih ya, bentuk-bentuk terutama bentuk yang sulit atau tidak dapat dibuat dengan menggunakan peralatan standar. Jadi kalau misalkan kita kesulitan membuat bentuk yang pas, kita bisa menggunakan alat bantu mal untuk membuat gambar-gambar yang kita inginkan. Nah, ada macam-macam nih mal yang bisa digunakan untuk menggambar. Nih, pertama ini ada mal huruf. Mal huruf, kemudian ada mal busur. Ini bisa dilihat ya, di samping malnya. Kemudian ada mal lingkaran, mal elips, dan mal khusus, yaitu tanda-tanda pengerjaan dan lain sebagainya. Jadi mal itu macam-macam. Kalau kita beli di toko alat gambar teknik itu bisa macam-macam kalau mau kita beli sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat nanti gambarnya. Selanjutnya ya, jangka. Siapa yang pernah lihat jangka? Ya, udah pernah ya lihat ya? Udah pernah menggunakan? Iya, mungkin waktu SMP? Ya. Nah, ternyata jangka ini juga dipakai untuk menggambar lingkaran bisa, di gambar teknik bisa digunakan. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran tadi, betul. Membagi garis atau membuat sudut, membuat konstruksi geometris dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, konstruksi pada jangka pada dasarnya itu terdiri dari beberapa bagian yang disambungkan. Yang ini kalau kita lihat, ini ada beberapa bagian ya. Ada yang bisa dilepas, ini ada ininya, ada pengaitnya. Ini bisa dilepas,
Kemudian ini ada isi pensilnya. Pernah lihat yang model begini? Yang ada apa namanya? Isinya itu bisa dilepas dari jangkanya, jangka badan utamanya. Kemudian ada yang bisa disambungkan tadi ya bagian-bagiannya. Menjadi ada yang jangka besar bisa jadi jangka kecil, jangka sedang, bahkan jangka besar berdasarkan ukurannya ya. Nah, selain jangka, ini dia kertas. Tadi ada yang jawab ya. Salah satu peralatan yang dipakai untuk menggambar teknik yang paling utama adalah kertas. Kertas itu macam-macam. Kertas yang paling besar itu nama ukurannya A0. Mana A0? Ini A0. A0 itu ukurannya 841 mm dikali 1189 mm. Besar sekali ukuran A0. Kemudian ada lagi A1. Dari A0 yang besar sekali, kalau misalkan itu dibuka di dalam sebuah kelas itu besar kertasnya. Dari kertas yang besar itu yang 1 meternya itu bisa dipotong lagi jadi ukuran A1. Setengahnya dari A0. Kemudian jadi A2. Seperempatnya dari A0. Kemudian A3, A4. Siapa yang pernah lihat kertas ukuran A4? Yang biasa kita buat ngeprint. Nah, ini kertas yang Ibu bawa ini ukurannya A4. A4 ini letaknya di sini nih ukurannya. 210 cm dikali 29,7 cm ini ukurannya panjang kali lebarnya. Kemudian ada A5, A6, A7. Semakin besar angkanya, ukuran kertas semakin 100 ya. Semakin kecil angkanya, ukuran kertas semakin besar, benar ya. Nanti kalau ditanya ada berapa banyak sih ukuran kertas tuh? Kita udah tahu ada berapa banyak ukuran kertas. A0, A1, A2, A7. Ini A7. A7 udah enggak dibagi lagi, udah sangat kecil ukurannya ya. Nah, ini berbagai macam kertas ya. Nah, yang selanjutnya adalah penghapus. Nah, sering ya kita lihat ya, dan mungkin hampir setiap hari kita gunakan. Pada gambar teknik, apa fungsinya? Menghapus garis yang salah, dipergunakan penghapus yang mutunya baik. Kalau bisa, yang kalau dihapus, pernah enggak ketemu penghapus? Kalau misalnya kita ngapus tuh terlalu banyak sampahnya. Tapi ada penghapus yang kalau kita ngapus, sedikit sampahnya. Nah, itu tergantung kualitas penghapus karetnya ya. Ini kan bahannya dari karet ya. Nah, ada penghapus yang dibuat dari karet dan ada juga dibuat dari plastik. Jadi penghapus itu ada dua jenis ya. Dua jenis ininya, apa namanya? Bahannya. Ada yang dari karet, yang ada yang dari plastik. Nah, penghapus yang mana yang baik? Penghapus yang baik harus dapat menghasilkan garis atau gambar yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan dengan tidak merusak gambar. Jadi bisa jadi kalau kita salah pilih-pilih penghapus, pas lagi gambar kita ngapus nih, kertas yang kita pakai buat menggambar tuh ikut sobek ya, koyak. Tapi ada penghapus yang kalau kita pakai, dia itu bisa membuat menghapus garis tapi tidak merusak kertas. Ya, lanjut ya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar gambar teknik tadi? Agar gambar yang kita hasilkan tuh akurat. Ukurannya, isinya, detailnya, presisi. Apa tuh presisi? Tepat, pas ya, pas. Dan sesuai dengan standar yang diperlukan dalam dunia teknik. Jadi harus pas gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu mau lihatkan sebuah video tentang gambar teknik. Nih ya. Nah, kita mau coba lihat videonya ya. Kedengaran nggak belakang? Kalau nggak kedengaran, Ibu pasang speaker. Ya, coba ya. Lihat enggak?
Di belakang gambar kelihatan nggak? Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi gambar teknik, ciri-ciri gambar teknik, dan fungsi gambar teknik. Pada video ini kita akan lanjut membahas tentang peralatan gambar Kelihatan nggak, teknik. Bang? Yang pertama adalah kertas gambar. Bisa siswa lihat semua. Kertas gambar itu ada 13 jenis. Nah, ternyata kalau tadi di materi PowerPoint Ibu yang Ibu sampaikan tadi baru sampai 7 ya. Ternyata kertas gambar itu bisa lebih dari 7. Ada 10. Panjangnya tuh 26 mm sampai 37 mm. Kecil sekali ya. Mulai dari A0 sampai A10. A10. Ada 13 macam. Ini merupakan ukuran panjang dan lebarnya dalam satuan milimeter dan ini dalam satuan inci. Kertas A4 lebarnya 210 mm dan panjangnya 297 mm. Kertas A3 lebarnya 297 dan panjangnya 420. Biasanya dalam menggambar teknik itu kertas gambar yang digunakan adalah kertas A4, yaitu dengan ukuran 210 dan panjangnya 297. Jadi siswa sekalian bisa melihat ukuran panjang dan lebar masing-masing kertas gambar itu di tabel ini. Nah, ini ya. Lanjut, Kalau mau lihat ininya, berikutnya adalah pensil. Nah, siswa sekalian, Nah, anak-anak silakan perhatikan. Ini jenis pensil ini akan menentukan keras, sedang, dan lunak. Ada jenis H, ada jenis B. Kemudian semakin ke bawah, semakin besar itu semakin keras. Kalau jenis B, semakin ke bawah semakin lunak atau lembut ya. ada kategori keras, sedang, dan lunak. Pensil keras itu lebih cenderung tipis ketika digoreskan dan lunak ini tebal ketika digoreskan. Untuk kategori keras ini angka di samping kiri huruf H ini semakin besar dia maka tingkat kekerasannya pun semakin tinggi. Iya. Jadi 4H ini lebih lunak dibandingkan 9H. 8H ini lebih keras dibandingkan 7H. H ini lebih keras dibandingkan B ya. Nah, H ini lebih keras dibandingkan B. Mana yang ini? Kategori keras, Ibu mau nanya, mana yang jenis pensil mana yang paling keras? Ya, 9H betul ya, ke bawah, ke dan B bawah. ini adalah kategori 5. Terus untuk yang sedang, dari atas ke bawah itu semakin lunak. Jadi 3H ini lebih keras dibandingkan 2H. Nah, lebih keras lagi Mana yang paling lunak? B. Berapa? Ukuran berapa? 7B ya. Kalau yang bagian B itu makin lunak. dibandingkan H, dan H lebih keras dibandingkan F. Begitu seterusnya sampai ke B ini. Jadi dari kategori sedang ini yang paling lunak adalah B. B. Dan yang paling keras adalah 3H. Selanjutnya, untuk kategori lunak, semakin besar angka di belakang huruf, maka semakin lunak dia. Misal, 2B ini lebih keras dibandingkan 3B. 6B lebih lunak dibandingkan 5B. Dan 7B lebih lunak dibandingkan 6B. Seperti itu. Selanjutnya, rapido. Nah, ini tadi ya. Anak-anak perhatikan. Rapido. Apa itu rapido tadi? Sebuah pen ya, yang bisa diganti ini tadi ya. Selanjutnya, nah, ini merupakan penggaris yang digunakan dalam menggambar teknik. Ini penggaris biasa. Dan Nah, ini penggaris yang biasa. Ini penggaris yang memiliki sudut ya. ini merupakan penggaris segitiga. Dia ada sepasang dengan ini merupakan sudut 60
30 dan ini K5 dan K5. Ini merupakan peralatan yang wajib dimiliki ketika kita ingin menggambarkan. Selanjutnya jangka. Nah, jangka. Berfungsi sebagai Kalau tadi di PPT Ibu itu hanya satu gambar. Nah, ini bisa dilepas-lepas ya komponennya. Bisa disatukan, bisa dilepas-lepas. Nah, seperti ini. Membuat lingkaran. Nah, ini juga merupakan peralatan yang wajib dimiliki ketika ingin menggambarkannya. Selain busur. Nah, ini dia. Merupakan untuk menentukan sudut. Bisa dilihat. Ada dari Nah, tadi tambahan dari PPT Ibu ya. Ini tambahannya ada busur ya. 180 derajat. Ini juga merupakan peralatan yang wajib dimiliki. Nah, mal ini berguna ketika kita ingin membuat lingkaran yang tidak simetris. Nah, Maka kita kalau ini kan nggak bisa pakai jangka buatnya, nggak bisa pakai busur. Nah, kalau yang ini masih bisa ya. Yang ini pakai jangka yang ukurannya kecil. Nah, bisa juga dibantu dengan mal. Jika kita tidak bisa membuat lingkaran dengan jangka, maka kita gunakan mal ini. Karena jangka itu membuat lingkaran yang simetris, sementara mal untuk membuat lingkaran yang tidak simetris. Dan yang terakhir, peralatannya adalah meja gambar. Nah, ini tadi ya. Meja ini digunakan sebagai alas ketika Tuh lihat ya, lihat ada tambahan komponen untuk menggambarnya ya, untuk meletakkan garis. itulah tadi Nah, peralatan gambar yang digunakan dalam menggambar teknik. Semoga siswa kalian paham dan mengerti. nah itu tadi ya, ada peralatan gambar pada gambar teknik. Apa saja tadi peralatan gambarnya? Pertama, pensil, apa? Penghapus, meja gambar, mal, jangka, kertas, penggaris. Ada berapa? 8 ya, ada sekitar 8 peralatan gambar teknik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok. Nah, berikut Ibu tampilkan nama-nama kelompoknya ya. Nah, ini dia. Nah, Ibu sedikit kasih arahan. Nah, nanti Ibu akan membagi dari menjadi 5 kelompok. Nama-namanya tertera di depan. Setiap kelompok akan Ibu berikan 1 lembar LKPD berkelompok. Nah, jadi nanti bersama kelompoknya tulis siapa nama ketuanya. Kemudian tulis juga siapa anggotanya. Kemudian diskusikan dari apa yang tadi kita pelajari. Kemudian didiskusikan dan dijawab. Nanti akan ada presentasi ya, 1 kelompok maju untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya. Nah, untuk teknisnya nanti kelompoknya silakan berkumpul, kemudian membentuk 1 kelompok. Nanti Ibu akan berikan lembar LKPD-nya. Nah, hitungan 3 nanti boleh ya, bangkunya jangan digeser tapi diangkat saja agar tidak ribut ya. Silakan berkumpul menurut kelompoknya masing-masing ya. Silakan boleh dirapatkan nanti mejanya. Yang tengah-tengah boleh keluar. Nah, silakan rapatkan mejanya. Hitungan 3 cukup lah ya. 1 2 3. Oke, ada yang belum dapat kelompok? Boleh ini dirapatkan boleh. Silakan ketemu dengan kelompok masing-masing. Nah. Oke. Boleh dah, Bu. Oke. Baik, anak-anak. Silakan bertemu dengan kelompoknya dulu.
Nah, apa yang perlu kalian diskusikan? Nah, sambil diperhatikan di depan ya. Nah, ada sebuah kasus, sebuah SMK di Kuburaya akan membangun sebuah kelas. Nah, agar hasil bangunannya sesuai dengan apa yang diinginkan untuk merancang kelas tersebut, apa alat gambar yang perlu digunakan? Yang kedua, apakah semua alat gambar yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk merancang sebuah denah kelas? Nah, silakan nanti kalian diskusikan, kerjakan di LJK. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Silakan yang sudah dapat, sudah boleh mengerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Silakan ditulis namanya. Soalnya di depan, kasusnya di depan. Nah, waktunya 10 menit ya dari sekarang, silakan. 10.30 ya. 10.30 berakhir diskusinya, nanti kita presentasikan. Ya. Nah, soalnya di depan sambil dibaca. Nah. Nah. Itu nanti diuraikan ya Bang ya. Diisi apa yang satu apa peratannya, dua apa, tiga apa. Ya. Oh iya. Nah, silakan tulis namanya lo. Ketua kelompoknya siapa? Anggotanya siapa? Nah. Nah. Nah, nanti boleh lihat kasusnya di situ di depan atau langsung dari lembar soalnya ya. Boleh sebutkan yang tadi kita pelajari. Langsung isi di situ ya, Bang. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Kalau bisa nyebutkan pensilnya pensil jenis apa? Boleh. Biar lebih detail. Apalagi? Namanya belum diisi nih. Boleh diisiin ya. Bisa. Nah, yang tadi kita pelajari boleh disebutkan kira-kira kalau buat denah kelas tuh pakai apa alatnya? Yang paling penting harus ada apa? Simpan Bang ya.
Lama Bu, itu nggak tulis Bu. Kertasnya simpan ya bang, udah tulis belum? Kalau udah tulis simpan aja ya. Tulis ya Bu. Nah, simpan di kocek ini ya. Bu, pertanyaan. Apa? Kalau sama busur beda Bu. Beda. Boleh. Penggaris beda, busur beda. Bukan, beda lagi. Kalau busur ada derajatnya kan? Ada agak garis-garis yang menunjukkan derajatnya. Kalau mal dia cuma bantuan gambar bulat atau simetris. Beda. Nah, yang nomor 2 yang perlu diskusikan lebih dalam ya. Apakah semua alat gambar yang kita temui di sekitar kita itu bisa dipakai untuk menggambar teknik atau menggambar denah kelas tadi? Boleh kasih penjelasannya ya. Bisa atau tidak? Kalau bisa kenapa? Kalau tidak bisa kenapa? Nah, disebutkan kalau misalnya dia bisa, kenapa? Kalau misalnya dia tidak bisa, apa alasannya kira-kira ya? Bisa enggak kira-kira semua alat gambar yang kita temui itu bisa dijadikan peralatan buat gambar denah enggak? Alasannya Alasannya apa? Bangun lo bang ya. Kira ngantuk. Udah? Nah, kasih alasannya ya. Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Bisa bang? Nah, nomor 2 boleh dijawab. Kira-kira bisa apa tidak? Kalau bisa kenapa? Kalau enggak bisa kenapa? Apakah semua barang yang kita temui nih di sekitar kita tuh peralatan itu bisa? Misalnya tidak bisa karena kenapa tadi tuh? Kalau misalnya bisa karena ternyata semua barang itu kenapa kayak gitu ya? Simpan lo ya. Udah semua bang? Waktunya masih ada ya, masih ada 10 menit lagi. Masih ada 10 menit lagi sebelum presentasi. Ya. Misalnya ya, apakah semua peralatan gambar di sekitar kita nih yang kita temui nih ya di rumah, di sekolah tuh bisa kita pakai buat menggambar denah rumah, denah kelas dengan gambar teknik. Bisa atau enggak? Kalau bisa, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Udah kak? Udah nih, yakin dah. Masih ada waktu ya, masih bisa didiskusikan lagi. Masih ada waktu buat diskusi. Udah, ayo tinggal satu lagi. Minta pendapat satu-satu. Kira-kira apa?
nanti Nah. satu tuh jawab ini. Kasih temannya. Udah dicatat ya? Udah. Enggak apa, boleh. Ada sini ya Bu, biar gampang jadi. Boleh. Biar enggak nampak nyuntik di buku Bang. Jadi kan itu. Udah Bang. Nah, boleh ini ya. Tulis aja ini. Udah. 2 menit lagi ya. Ya Bu. Udah. Ya, tugaskan. Oke, sambil tunggu teman yang lain ya. Boleh dicek lagi. Dipastikan lagi jawabannya. Bu, misalnya kelompok Itu simpan dulu ya. Nah, nanti ininya. Nah, simpan dulu ya. Ya. Yang belum segera selesaikan ya. 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 Tentu saja dikarenakan kenapa? Bisa karena misalnya alat-alat tersebut sama seperti alat yang dipakai untuk gambar. Gitu. Misalnya sama apa tidak? Nah, kira-kira kalau menurut kelompok ini, kelompok 5, bisa apa enggak? Kalau misalnya iya, kenapa? Tidak, kenapa? Silakan ya. Yuk Ibu tambah 1 menit lagi, masih ada yang belum selesai. Udah ya Kak ya. Nah, kelompok ini udah selesai nih. Kelompok yang lain bisa segera diselesaikan ya. kelompok siapa yang jawab? Ini kelompok udah. Kelompok aja pula ya. Ya. Udah ya? Ya. Tidak bisa karena meja tidak bisa. Ya, mungkin lebih tepatnya apa? Kenapa benda di sekitar kita tuh bisa apa enggak sih kita gunakan buat menggambar teknik pensil yang ada misalnya? Apakah misalkan pensil yang warna-warni atau penggaris yang biasa bisa buat menggambar denah? Bisa apa enggak kira-kira? Nah, misalnya tidak, kenapa? Karena apakah peralatan itu diperuntukkan untuk menulis saja atau untuk menggambar? Kira-kira. Nah, coba. Sudah ya? Waktunya udah hampir habis. Ini bentar gitu. Ya. Dari jawaban aku kasih. Oke. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2? Hampir udah. Kelompok 3? Kelompok 4? Dikit lagi ya. Kelompok 5? Belum? Udah. Oke, berarti 3 dan 4 udah selesai ya. Oke. Oke, waktunya udah habis. Silakan kembali ke. Oh ya, kita ini dulu presentasi dulu ya. Presentasi, silakan maju dulu. Kelompok 1 silakan maju. Ini boleh majukan lagi, Bang? Majukan lagi dikit. Majukan dikit lagi, mundurkan ya. Nah, biar bisa maju ke sini ya. Nah. Oke, silakan. Yang lain silakan perhatikan dan silakan tanggapi. Atau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya.
Kelompok 1 semuanya silakan maju, kemudian bawa hasil diskusi pagi hari ini. Oke, silakan. Silakan dibacakan soalnya, jawabannya. Yang lain silakan memperhatikan dan menanggapi ya apa yang disampaikan temannya. Silakan. Boleh agak tengah sedikit sini. Nah, stop. Oke. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Boleh dibacakan apa soalnya dan apa jawabannya? Apa saja? Soalnya dibaca apa saja? Ya itu Kak Bang, apa saja soal yang apa saja yang ditemukan kelompok 1? Apakah sama? Tolong dicek ya, apa sama atau tidak? Yes, pensil. Garis, mal, jangka, meja gambar, kertas. Iya. Ada 8 ya, Ibu catat ya, ada 8. Poin 2. Pertanyaan kedua. Apakah Semua alat gambar dapat digunakan untuk merancang dana kelas? Berikan penjelasan. Tidak bisa ya. meja tidak presisi, tidak memiliki penggaris, pensil yang tidak cocok untuk gambar, dan tidak memiliki busur. Ya, kalau menurut kelompok 1, tidak semua peralatan yang kita temui itu bisa untuk menggambar denah sebuah kelas. Ada yang setuju? Ada yang sama? Beda, Bu. Beda, oke. Oke, beda. Jawabannya bisa ya. Oke. Oke, dari presentasi kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 ada yang bertanyakan? Apa Bang? Mengapa perancangan dana kelas penting sebelum membangun ruang kelas? Oke. Ya, kenapa penting Bang? Rancangan dana kelas penting memastikan bahwa ruang kelas dibangun sesuai dengan ukuran, fungsi dan tata letak yang diinginkan. Dana membantu sesuai dengan ukuran, fungsi dan tata letak yang diinginkan. Iya. Jadi kalau mau membuat denah harus sesuai dengan rancangannya. Terima kasih, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita ke kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Silakan duduk, lanjut kelompok 2. Kita lihat apakah hasil diskusinya sama dengan kelompok 1. HP-nya boleh simpan dulu ya, Bang. Ya, sip. Oke, silakan. Siapa yang mau ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 1. Sebutkan perlengkapan yang digunakan untuk menggambar dana kelas. Yang pertama ada pensil. Pensil. Kedua penghapus. Ya. Ketiga penggaris. Ya. Yang keempat ada mal. Yang kelima jangka. Yang enam kertas. Dan 7 meja gambar. 8 busur. Iya. Yang poin 2, hasil diskusinya apa? Apakah semua alat gambar dapat digunakan untuk merancang dana kelas? Ya. Ya, bisa digunakan karena alat yang digunakan sangat menambah, sangat membantu buat menambah. Jika tidak ada alat, maka kita akan sedikit kesulitan menambah. Ya, berbeda ya dengan kelompok 1 ya. Kalau kelompok 1 tadi bilang tidak semua peralatan yang kita temui itu bisa dipakai. Kalau kelompok 2 bisa. Oke. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Kelompok 3 ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Oke. Sebutkan 3 alat gambar teknik yang paling penting untuk digunakan dalam membuat denah kelas. Nah, apa Bang? Sebutkan 3. Kira-kira dari yang 8 tadi Abang sebutkan,
Yang kalian sebutkan 8, sebutkan 3 yang paling penting yang harus ada. Satu, penggaris skala untuk menggambar benang untuk ukuran skala yang sesuai. Ya, 2. Pensil teknik untuk membuat garis dengan ketebalan 4. Ya. Yang ketiga? Penggaris P dan penggaris segitiga untuk menggambar figur 90 derajat. Oke, 3 tadi ya. Alat yang harus ada, wajib ada ketika menggambar denah yang tadi kita rancang ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kasih aplaus. Lanjut, kelompok 3. Ya. Ya, karena dengan membuat sebuah cerita atau gambar, kita perlu menggunakan peralatan tersebut. Karena peralatan tersebut wajib ada saat ini membuat cerita atau ide. Ya, jawabannya ternyata sama dengan kelompok 2 ya. Oke. Mungkin kelompok lain ada yang mau ditanyakan, kelompok 4 atau kelompok nih? Oke, silakan. Kenapa penting menggunakan pensil dengan berbagai ketebalan dalam membuat denah? Ya, penting nggak pakai pensil berbagai ketebalan? Penggunaan pensil dengan berbagai ketebalan penting untuk membedakan garis utama seperti dinding dari garis batu, seperti furnitur atau elemen dekoratif, sehingga denah lebih mudah dipahami dan lebih jelas secara visual. Ya, itu tadi ya penting ya, pensil dengan berbagai ketebalan. Baik, kalau ada lagi yang mau ditanyakan kelompok 3. Kalau tidak ada, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk, lanjut kelompok 4. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4. Ya. Nomor 2, boleh yang lain jawab? Apakah semua alat gambar dapat digunakan untuk merancang kelas? Dalam membuat denah kelas, semua tidak terlalu dibutuhkan karena dalam pembuatan denah tidak ada bentuk-bentuk ini. Jangka tidak terlalu dibutuhkan karena dalam pembuatan denah jarang membuat lingkaran. Ya. Oke, itu tadi ya. Sama jawabannya bisa, tapi menjabarkannya berbeda. Ada berapa alat yang dianggap menurut kelompok 4 enggak perlu ya. Kayak mal enggak perlu ya. Mal sama jangka. Karena sudah ada peralatan lain ya untuk membuat denah kelas. Oke, itu ya diskusinya hasilnya. Mungkin kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Perlu enggak? Ya, perlu enggak kira-kira busur? Sudut derajat diperlukan jika ada elemen-elemen yang melibatkan sudut lain 90 derajat. Jika semua sudut dalam denah adalah sudut tegak lurus 90 derajat, sudut derajat mungkin tidak terlalu diperlukan. Ya, jadi dibutuhkan kalau ada elemen yang membutuhkan sudut tadi ya. Kalau misalnya enggak perlu ada sudut di situ pada sebuah denah, perlu enggak ada busur? Enggak perlu ya. Ya, itu tadi ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kelompok 1, 2, 3? Cukup ya. Ya, silakan kita kasih aplaus dulu buat kelompok 4. Oke, lanjut. Kelompok terakhir. Yang paling banyak nih ya kelompok terakhir ya, kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Oke. Oke, silakan agak ke tengah sedikit. Oke, silakan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Oke.
Ya. Iya. Kemudian yang kedua, semua alat dapat dengan luas dan besar. Ya, sebenarnya dikarenakan dari alat tersebut kita bisa merancang dengan keras. ya, jadi kalau menurut kelompok 5 bisa ya, sama seperti kelompok 4, kelompok 3, dan kelompok 2. Semua peralatan gambar yang ada di dekat kita bisa kita pakai untuk menggambar denah. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Kelompok 1, silakan. Bagaimana cara memastikan bahwa hasil gambar denah kelas rapi dan tepat? Nah, gimana caranya kira-kira ketika kita mau gambar itu ya kali ya, hasilnya rapi dan tepat. Ya, jadi harus sesuai ya peralatannya sehingga yang dihasilkan juga bagus dan maksimal. Baik, itu tadi dari kelompok 5, kelompok terakhir dan kelompok terbanyak ya. Kita kasih aplaus buat kelompok 5. Silakan duduk kembali. Nah, silakan kembali ke bangkunya masing-masing ya, formasi seperti tadi. Pertama, ketika kita belum berdiskusi. Tolong diangkat kursinya. Pelan-pelan Bang. Oke, udah rapi meja kursinya. Sudah ya. Nah, baik. Sebelum ini ya, sebelum kita coba ini latihan LKPD per orang, Ibu mau latih konsentrasinya dulu. Ada sebuah ice breaking yaitu tebak warnanya, ya. Fokus ke tebak warnanya, bukan tulisannya. Ya, sekali lagi ya, baca warnanya. Jangan ya tulisannya. Yuk kita coba sama-sama sebutkan. Ini warna apa? Oke, betul semua ya. Oke, kita coba lebih fokus lagi. Oke, cukup ya. Tadi Ibu lihat tadi yang bisa betul nyebutin fokus ke warna. Fokus ke warna bukan fokus ke tulisan. Oke, kita coba lagi. Tepuk 1. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke, tadi udah ya kita berdiskusi tentang alat-alat apa saja yang kita pakai dalam sebuah kasus untuk membangun sebuah
denah. Ya, denah kelas. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta anak-anak kira-kira apa kesimpulan dari diskusi tadi. Ada yang mau nyampaikan? Apa? Nah, kalau tadi ya Ibu amati dari 5 kelompok, 4-empatnya menyatakan bisa bahwa peralatan yang ada di sekitar kita itu bisa dipakai untuk menggambar. Minimal ada komponen pokok yang dibutuhkan untuk menggambar denah. Apa yang pertama? Harus ada sebelum pensil. Perlu ada apa? Kertas. Coba kita menggambar di mana kalau tidak ada kertasnya. Nah, biasanya kertas khusus untuk menggambar denah bisa A4 ya atau A3. Kemudian harus ada pensil. Apalagi penggaris. Misalkan denah ruangannya kotak, perlu menggambar kotak dengan penggaris. Nah, minimal ada komponen-komponen utama yang bisa kita gunakan untuk menggambar ya. Kalau untuk jenis pensilnya, kalau misalkan lebih detail lagi, pensilnya harus lebih khusus. Misalkan ketebalannya ada yang tebal, ada yang tipis, mau gambar pintu harus lebih tebal dan sebagainya. Itu tadi ya. Dan tadi hampir alhamdulillah semuanya hampir benar ya. 8 komponen peralatan gambar teknik disebutkan pada kasus tadi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan ini latihan. Silakan kalian kerjakan lembar LKPD-nya. Kemudian tulis namanya. Ada 2 jenis latihan. Yang satu latihan pilihan ganda 5 soal, 2 latihan esai. Silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman yang kalian pahami dari materi tadi ya. Nah. Nah, yang udah dapat silakan tulis namanya. Nah, silakan ditulis ya. Oh, lebih ya? Oke, oke. Yang udah dapat boleh tulis namanya. Ya, silakan dikerjakan. Bu, ini nanti dimajuin Enggak. Masing-masing ya. Sesuai dengan apa yang dipahami tadi ya dari materi awal sampai tadi tugas kelompoknya ya. Tadi tugas kelompoknya boleh kasih. Iya. Oke, silakan kerjakan masing-masing ya, sesuai dengan pemahamannya masing-masing.
Skala itu perbandingan ya. Anak-anak minta tolong ditambahkan lagi ya di soalnya. Boleh dicatat ya di lembar terakhir. Nih, nomor 3 dan 4 ya. Nah, yang ketiga, mengapa penting menggunakan pensil dengan berbagai ketebalan dalam membuat denah? Yang keempat, gambarkan 3 alat pada 3 peralatan pada ya. Jadi 4 soalnya ya. Silakan dituliskan di kertas masing-masing. Kan ada lebih ya bagian bawahnya. Nomor 3 dan nomor 4. Nah, ditambahkan tulis ya. Silakan ditulis. 3 dan 4 ditambahkan kemudian dijawab 1 sampai 4. Boleh. Pertanyaan yang ketiga dan keempat. Silakan ditulis ya. Yang di belakang kelihatan enggak tulisannya nih? Kalau Anda kita zoom lagi ya. Tulis dulu soalnya. Kemudian nanti coba dijawab. Waktunya 15 menit ya. Silakan ditulis soalnya 3 dan 4 di sini. Bisa ganti mata pena itu apa? Rapido. Bisa dilepas depannya.
Boleh di belakang ya kalau kurang, mau gambar agak besar silakan di belakang. Di lembar bagian belakangnya. Iya. Apa? Gambar terus kasih terangan, oh ini adalah ini, bendanya ini. Ya, boleh bawahnya. Yang nomor 4, soal nomor 4 tuh. Kan ada tambahan soalnya nomor 3. Nomor 3 depan. Mengapa penting menggunakan pensil? Nomor 4 ada di depan. Iya, ditulis soalnya. Biar nggak lupa. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Coba kerjakan sendiri ya. Ya, gambarkan 3 alat utama. Ada peralatan menggambar denah. Apa? 3 peralatan utamanya kira-kiranya. Gambarnya apa? 3 aja. 3 aja. Itu udah kah? Coba. Oh ini udah ya. Cek lagi boleh? Yang udah boleh cek lagi jawabannya. Yuk, ayo kerjakan dulu. Coba lihat jawabannya Kak. Ada yang sulit nggak? Banyak. Oh, ya. Ya bentar ya, nanti ibu ke situ. Tadi ingat-ingat ya, jenis pensil yang tebal itu jenis apa? Yang lembut jenis apa tadi yang di video ya? Kak nomor 4 belum dijawab.
Dicek lagi apakah ada yang kelewat jawabannya. Mau tadi bikin pensil, pindahin sama Mm-mm. lapis boleh? Boleh. Yang udah boleh dicek lagi ya. Gambar ya. Ya, digambar. 2 menit lagi. Ya, Gambar terlalu simpel enggak apa-apa. enggak apa-apa. Di belakang juga boleh. Di bagian belakangnya. Yang nomor 1 belum dijawab. Oh, udah di sini ya. Bentar. Ibu lihat loh. Kalau ada yang salah bilang aja. Kalau betul. Orangnya Bu. Oke. Udah ya Bu. Oh iya. Disilang Bang ya. Anak-anak silakan disilang, tidak dilingkar ya. Silakan disilang. Ya Kak ya. Tadi kalau skala tuh membandingkan dia. Apa fungsi penggaris skala? Penggaris skala. Mencoba baca lagi. Mana yang paling tepat? Macam ya, Ada tip X enggak? Enggak ada tip X ya? masuk setengah tahun itu dari MTS. Iya. Oke. Sudah? Belum? Yang sudah bisa dicek lagi, dilihat lagi. Jawabannya mana Bang? Oh di belakang, oke. Oh iya, oke. Maaf, silakan lanjutkan ya. Udah ke Bang? Ada kesulitan enggak? Oke, bentar ya. Sambil nunggu temannya yang udah boleh cek-cek dulu sebelum dikumpulkan. Dah. Oh iya tadi hasil diskusi kelompoknya sama siapa ya? Kelompok 1 mana hasil diskusi kelompoknya? Nah, boleh sini kasih Ibu ya. Buat ini, buat dinilai. Kelompok 2? Oh ini 2. Kelompok 1? Oke. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4 ada nggak hasil ininya, diskusinya? Kelompok 4. Ini Ibu ambil ya. Nilai dulu. Kelompok 5. Oke. Satu menit lagi ya. Dah Kak. Cek dulu ya. Oke, ntar ya. Sudah? Oke.
Oke. Udah. Oke, ntar Ibu ambil ya. Silakan. Udah selesai semua kah? Ini yang pertama sudah, Bu. Oke. Udah. Dah. Oke, silakan duduk yang rapi. Boleh. Udah semua ya? Dibarisin udah semua? Ini udah pasti udah, Bu. Pati ngeset lagi. Oke. Oke. Udah ya? Ya? Oke, lanjutkan aja dulu. Dah, baik anak-anak ya, udah sebagian besar selesai mengerjakan. Kembali konsentrasi dulu, anak-anak. Alhamdulillah tadi selama Ibu menyampaikan materi, kemudian ada nonton video, kemudian berdiskusi. Alhamdulillah tadi diskusinya interaktif ya, sudah bisa memaparkan, kemudian menyampaikan, kemudian ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Alhamdulillah hampir semuanya bisa dan menguasai apa yang disampaikan hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaannya hari ini ketika mempelajari materi tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik? Senang. Tolong satu orang silakan. Senang. Apa senangnya? Dapat mengetahui alat-alat itu. Ya, iya, alat tulis, alat gambar ya. Tuh, ada lagi? Yang lain barisan ini? Perasaannya apa? Bingung? Udah paham? Atau apa masih ini? Apa namanya? Ada yang bingung? Udah ya, udah bisa memahami ya. Nah, ya, alhamdulillah beberapa tadi udah mulai fokus, sudah bisa mengerjakan. Walaupun ada yang sedikit-sedikit ngantuk ya, mungkin karena udah menjelang siang. Mudah-mudahan ini ya, apa namanya, pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita. Oke. Kemudian, Ibu berharap anak-anak jadi lebih mengenal. Oh, ternyata kalau mau membuat kita punya ide, kemudian kita mau menuangkan dalam sebuah gambar, sebuah bangunan, itu harus digambar dulu. Nggak bisa langsung kita ngomong gitu ke tukangnya, mau minta buatkan ini, pokoknya jadinya rumah 3 kamar, pintu depannya 2 pintu, jendelanya 2 dan sebagainya, atap gini, cuman sebatas obrolan aja itu ternyata tidak cukup ya. Sebagai ini ya, untuk membuat sesuatu bangunan yang real dengan apa yang kita inginkan perlu sebuah gambar. Nah, untuk membuat gambar itu perlu ada peralatan gambar ya. Nah, itu Ibu berharap setelah ini kalian bisa lebih memahami lagi. Ternyata
kita butuh alat-alat tadi. Ada berapa alat tadi? 8 ya, apa saja? 1, 2, 3. Ya. Satu lagi, kertas sudah belum disebutkan? Ya, ada 8 ya, ada 8 peralatan gambar. Apa? Ya, Rapido tadi, Rapidograph ya. Rapido itu pulpen ya, yang bisa kita pakai untuk menggambar ya. Nah, ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba boleh dari masing-masing tadi, boleh kalau misalnya ketua kelompoknya mau nyampaikan, boleh? Kelompok 1, mungkin boleh menyimpulkan apa yang didapat hari ini. Kelompok 1 boleh? Mungkin menyimpulkan, oh alatnya tuh ini kayak gitu. Oh ternyata bisa semua gambar. Boleh. Apa yang bisa disimpulkan dari pelajaran hari ini? Kelompok 2, kelompok 2. Ya apa Bang? Jadi paham ya? Iya. Iya. Kelompok 3, kelompok 3. Iya, kelompok 3 tadi ya. Kelompok 4. Apa kesimpulan yang bisa didapat? Apa kira-kira? Ternyata ada berapa alat gambar? Ya. Iya, ada berapa tadi Bang? 8. Ternyata ada 8 alat gambar teknik ya yang kita perlukan. Kelompok 5 ada yang